Hello Gunners, welcome back with me Vero di segmen review Arsenal. Habis pertandingan Arsenal lawan Sevilla semalam, sebuah pertandingan yang gue bisa bilang gue ya separuh seneng separuh nggak seneng. Kenapa gue bilang seperti itu? Langsung kita bahas. Pertama yang buat gue nggak senang adalah kalian belum subscribe. Nah itu. Oke. Yang pertama adalah gue pengen bahas dari awal, yakni ini match harusnya perlu dimenangkan Arsenal untuk menaikkan kepercayaan dirinya agar bisa konsisten terus di match selanjutnya, karena dia masih bakal ngelawan Newcastle, West Ham sama Sevilla lagi yang ya bisa dibilang cukup ini lah ya, bisa dibilang kayak yang cukup berat lah. Setelahnya itu mungkin cukup ringan sampai Januari nanti, kecuali nanti lawan Brighton sama Liverpool di pertengahan Desember. Seterusnya tuh kayak cukup ringan lah, cukup ringan. Dan yang buat gue kecewa sih di di pertandingan kali ini tuh sebenarnya nggak yang banyak sih. Hanya saja gue cuman mungkin kalian bisa lihat bagian nonton kalau Arsenal mainnya belum full mengontrol pertandingan. Mungkin kelihatannya secara possession mungkin statistik ya, tapi kalau kalian lihat terutama di babak pertama ya, itu kayak ya babak pertama sampai bahkan awal babak kedua itu Arsenal seperti kewalahan buat menembus sisi pertahanannya Sevilla sih. Ya seperti kewalahan untuk menembus sisi pertahanannya Sevilla, sehingga cenderung tuh ya bangun bola oke, di tengah lapangan giring bola sampai tengah lapangan, pas masuk sepertiga itu udah bingung mau ngapain gitu. Karena mungkin Sevilla cukup kuat ya pressingnya, mungkin seperti itu. Tapi gue juga nggak tahu, itu masih gue agak sedikit ya nggak kayak musim lalu lah ya, kesannya seperti itu lah, nggak kayak musim lalu. Tapi jika dibandingkan sama bagaimana permainan Arsenal di Liga Eropa dengan Liga UCL, ya masih jauh lah. Liga Eropa yang musim lalu tuh jelek banget, tapi dibandingkan penampilan Arsenal di Liga Premier Inggris musim lalu sampai sekarang baik di Liga Champions maupun di Liga Premier musim itu ya masih belum sebagus musim lalu lah. Kayak agak macet ya, gue ngeliat tuh kayak agak macet, dalam artian kayak belum sebagus itu mainnya dengan taktik Arteta yang cukup detail kayak gini ya. Itu dari Arsenal. Kalau dari Sevillanya sih ya gue nggak bisa banyak komentar, karena ini emang seperti yang gue preview di kalau lihat review gue, ini emang kalau dia mengenalkan taktik old school ya, bangun lebih reaktif football, terus nanti lari cepat mengandalkan sayap-sayap yang maupun fullback yang cepat, crossing, udah itu simple memang, tapi emang simple, tapi itu yang membawa mereka juara sampai Liga Eropa berturut-turut kan. Misalnya cukup banyak Liga Eropa ya, cuman gue cukup nggak nyangkanya ya, sebenarnya jujur aja gue nggak nyangkanya. Gue kira Arsenal bakal lebih megang bola sih, lebih banyak gitu ya, karena Sevilla ini pasti cenderung lebih bertahan. Tapi ternyata Arsenal beberapa kali membiarkan Sevilla itu kayak dia lebih megang bola. Ya gue pernah bilang di match musim di preview kemarin bahwa Sevilla itu ketika lawan Madrid, ketika dia dikasih megang bola, dia seperti anak kecil yang biasa main layangan tiba-tiba dikasih HP gitu dah analoginya. Kayak bingung HP-nya mau diapain. Iya bingung mereka mau nyerangnya kayak gimana gitu. Bahkan beberapa kali kan gol-gol Arsenal tuh mulai dari counter attack, yang terutama golnya Martinelli itu kan itu one of the best counter attack yang gue pernah lihat ya. Apalagi dari kombinasinya Jesus sama Martinelli sih, wah keren sih. Ya one of the best lah yang gue suka ya. Terus juga gol keduanya itu yang gimana tuh, yang anjir gue lupa gol duanya dari siapa, tapi kurang lebih ya counter attack dari gol pertama itu merubah segalanya sih. Dari situ Sevilla mulai lebih keluar lah. Cuman yang gue pengen highlight selain itu itulah bagaimana Tomiyasu membuktikan bahwa he can be adapt fast as a pemain gitu loh. Buat gue layak Zinchenko dicadangkan sampai kita kelar melawan let's say masih lawan Sheffield, Newcastle, masih melawan Sheffield sama Newcastle, sama mungkin melawan Sevilla tadi di
match keempat fase grup itu perlu Tomiyasu lah main. Mungkin Piala Liga ya oke lah, kasih si lawan West Ham nanti kasihlah si Zini main. Itu menurut gue sih udah layak sih Tomiyasu sebagai back kiri yang yang firm di situ ya. Terus buat gue juga bagaimana Saka ya, ini sih mungkin yang cukup gue sayangkan ya, Saka entah kenapa entah kayak ketularan virus Rashford di MU gitu, agak egois gitu. Sejak balik cedera entah kenapa, mungkin dia pengen membuktikan atau mungkin dia agak karena tertimpa cedera sehingga kayak ada rasa kekhawatiran dia bakal tergantikan, mungkin seperti itu ya. Jadi ini dia kayak entah kenapa kayak sering kali beberapa kali nggak sabaran buat TikTok di kotak penalti, tapi malah lebih nendang gitu dari luar kotak penalti atau dari kotak penalti, bukan yang lewat set piece-nya. Agak padahal ketika dan beberapa kali dapat momen buat daripada lu nendang atau pengen ke blok, tapi kan lu bisa main 1-2 di dalam kotak penalti lawan, tapi dia memilih buat nendang, akhirnya ke blok juga. Padahal jelas banget tuh ke blok kalau misalkan dia nendang, tapi itulah Saka ya, sebuah PR. Dan tapi di samping itu gue senang Martinelli tapi bagus, Gapsus bekerja keras. Kayaknya semua please kayaknya di semua striker di zaman Arteta ini nggak bakal kalian lihat yang bisa mencetak 20 gol semusim, nggak ada, asli nggak ada. Kan memang tipe-tipe striker yang dipaksa turun ke bawah, kerja keras buka ruang dan kasih umpan gitu doang dah. Makanya jangan heran Osimhen, Vlahovic nggak akan ke Arsenal. Kayaknya emang tipe striker Arteta yang bekerja keras seperti itu gitu. Kayak Klopp di musim-musim jayanya salah sama itulah. Terus apa lagi yang bisa gue highlight ya, itu aja sih kayaknya. Dan semoga ini menjadi lah ya, kayak perform buat lawan Sheffield, apalagi Sheffield kan masih rank jelek gitu. Harusnya Arsenal bisa lah ya gitu ya. Dan buat gue di sini membuktikan kalau Arsenal masih cukup bergantung sama yang namanya Saliba, sama mungkin yang namanya itu Declan Rice. Gue bilang masih cukup bergantung sama Declan Rice sama Saliba. Itu aja sih yang cukup bergantungan. At least Saka udah dibuktikan bahwa Arsenal bisa main tanpa Saka gitu. Bisa tanpa Saka. Itu aja sih ya. Itu aja dari gue. See you in the next video ya.